soal kunjungan ya, kita sudah membuat keputusan tentang makna dari pasal tentang diplomasi di dalam Undang-Undang MD3. Dan oleh karena itulah istilah studi banding itu tidak dipakai lagi ya. Karena itu misleading sebetulnya. Peran yang benar daripada pimpinan atau anggota DPR itu adalah melakukan fungsi diplomasi. Mereka adalah elit bangsa Indonesia, terpilih oleh rakyat Indonesia, menjadi anggota parlemen yang sah dan legitimate, ya, mendapatkan penghormatan dari negara lain karena memang politisi-politisi anggota DPR misalnya itu posisinya terhormat di negara manapun, ya, di seluruh dunia. Karena itulah saya bilang waktu pembahasan Undang-Undang MD3, saya katakan kepada Kementerian Luar Negeri, kenapa Anda tidak menggunakan 560 anggota DPR itu sebagai armada diplomasi negara? Sementara negara lain itu sudah melakukan itu lama. Maka keluarlah konsep parliamentary diplomacy. Maka yang datang, yang keluar negeri itu bukan cuma anggota DPR Indonesia, tapi juga anggota DPR dari negara-negara maju datang ke Indonesia. Dan kadang-kadang mereka datang itu tidak perlu rame-rame, karena tujuannya memang tujuan diplomatik, tujuan lobby, meyakinkan. Ya. Berapa anggota Kongres yang datang ke Indonesia untuk meyakinkan kita agar Freeport tetap di tangan Amerika? Itu kita nggak tahu itu, karena mereka lobby itu sah buat mereka. Hanya di kita ini parlemen melakukan lobby dikriminalisasi, padahal lobby itu sah. Dan istilah lobby itu memang lahir di parlemen. Nah, maka fungsi diplomasi itulah kemudian yang digunakan oleh anggota, termasuk ketika dia berkunjung ke satu negara dalam rangka menyempurnakan regulasi dan institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Termasuklah sistem pemilu, lembaga penyelenggaraan pemilu, dan manajemen kepemiluan kita. Jadi kunjungannya itu dimensinya banyak kita lihat. Tidak perlu terlalu kita mengkhawatirkan dan memojok-mojokkan seolah-olah ini hanya boros dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan perjalanan lain dan biaya perjalanan lain, ini orang kan dipilih oleh rakyat. Cuman 560 orang dan yang aktif itu sekarang cuman 500, kurang dari 560. Ya, karena ada yang sudah meninggal, ada yang sedang dalam proses PAW dan seterusnya, ada yang lagi sakit dan sebagainya. Sekitar 500 orang. 500 orang ini adalah elit bangsa Indonesia. Jadi wajar kalau mereka itu kemudian melakukan diplomasi dan bahkan kunjungan diplomatik ya ke lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan negara dan penyempurnaan kelembagaan cara penyelenggaraan negara. Jadi jangan dilihat hanya sisi itu kan bisa di Google. Ini diplomasi. Kalau mereka datang ketemu dengan lembaga penyelenggara pemilu di sana, dengan Kementerian Luar Negeri dalam negeri yang bertanggung jawab, di sana mereka bisa melakukan komparasi sambil melihat seberapa level dari demokrasi Indonesia ini sudah bertumbuh. Ketertinggalan kita ada di mana? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak tertinggal seperti negara lain? Apa kelebihan negara lain daripada negara kita? Visi-visi seperti ini harus dimiliki oleh elit supaya dia bisa melihat bangsa kita dalam gambar yang lebih besar. Saya termasuk yang orang yang ingin mengingatkan kita kembali tentang Bung Karno ya. Yang sedari awal ya, Bung Karno itu punya visi internasionalisme. Bahkan Pancasila itu pasal 2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebenarnya tadinya bunyinya itu internasionalisme dalam rumusan Bung Karno. Lalu kemudian dikonversi atau diterjemahkan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan itu universal sifatnya. Nah, visi internasional itu adalah visi dari elit bangsa dari awal. Jadi, kan yang kita bicara ini, kecuali kalau yang keluyuran keluar negeri ini anggota DPRD, itu tidak layak. Tapi kalau anggota DPR, elit Indonesia yang harus punya pemikiran tentang bangsa ini secara makro dari hari ke hari, maka layaklah dia difasilitasi oleh negara dengan uang yang
seadanya, karena juga kelasnya juga kelas biasa begitu ya. Tidak berlebihan, tidak naik pesawat pribadi atau pesawat seperti pesawat kepresidenan, naik kelas ekonomi biasanya supaya mendapatkan sisa uang yang lumayan, ya, yang layak begitu. Sangat cukup inilah murah meriah lah ini gitu ya. Tidak ada yang mahal dari sisi itu gitu. Sehingga kemudian pada suatu hari nanti dan seterusnya secara kontinu, jumlah elit yang punya wawasan global di Indonesia itu makin banyak. Karena kita juga adalah negara demokrasi baru gitu. Jadi harus dilihat dalam kacamata begitulah cara kita melihat Indonesia ini dan anggota DPR-nya ini. Jangan skeptis terus ya. Saya kira ini ada black campaign kepada fungsi-fungsi legislatif yang tidak sehat ya. Padahal seharusnya mereka harus didukung karena kekuatan mereka adalah kemampuan kita untuk menjaga agar pembangunan dan jalannya pemerintahan itu on the right track.